Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat malam, selamat bertemu kembali dalam acara Good News malam hari ini. Saya selalu berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Mari sebelum kita masuk di dalam perenungan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tak akan pernah berhenti mengucap syukur kepadamu oleh sebab kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, dan pemeliharaanmu yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk saat ini di mana kami akan diberikan kesempatan untuk mendengar dan menerima sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Bapa Roh Kudus akan memberkati kami, baik yang membawakan firman-Mu maupun yang mendengarkan dan dimanapun berada. Tuhan mengurapi dan memberkati firman ini agar tidak berlalu dengan sia-sia, melainkan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemarin tanggal 17 Agustus baru saja kita semua seluruh rakyat Indonesia merayakan hari yang sangat bersejarah, yaitu Hari Kemerdekaan bagi Indonesia. Puji Tuhan, 76 tahun kita sudah menikmati kemerdekaan itu. Itu semua karena berkat Tuhan dan juga berkat jasa para pahlawan yang sudah berjuang mati-matian untuk membela nusa dan bangsa. Dan sehingga kita semua terbebas dari penindasan, dari penjajahan dan perbudakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebuah kemerdekaan begitu penting dan sangat berharga bagi sebuah negara dan bangsa, juga bagi setiap pribadi yang ada di dalamnya. Ya, tapi firman Tuhan malam hari ini mengatakan kepada kita semua bahwa ada kemerdekaan sejati yang lebih berharga dari segalanya. Apa itu kemerdekaan sejati? Mari kita akan melihat firman Tuhan yang ada dalam Roma 6 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata kemerdekaan sejati itu adalah dimerdekakan dari dosa. Dan karena kemerdekaan itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal, yang Tuhan sudah berikan kepada kita lewat penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Asalnya kita semua adalah orang-orang yang berdosa, di mana kita diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Di sini dikatakan, tetapi setelah kita dimerdekakan dari dosa, maka kita beralih menjadi hamba Allah. Artinya ada dalam kuasa Allah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu sebabnya maka kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Namun, firman Tuhan juga yang mengatakan bahwa masih banyak orang-orang percaya yang belum menikmati kemerdekaan sejati ini, yaitu bahwa hidup mereka masih ada di dalam kuasa dosa atau mereka masih diperbudak oleh dosa. Ya, itu sendiri yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-34 dan 36. Saya membacakannya. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, jadi berarti ini adalah di bawah kuasa dosa atau diperbudak oleh dosa. Nah, ayat 36, jadi apabila anak ini dalam huruf besar berarti artinya anak Allah atau Yesus Kristus. Apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ucapan ini
katakan oleh Yesus kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya. Tetapi mengapa mereka disebut masih ada di dalam kuasa dosa? Karena mereka tidak melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya dalam cerita itu, bagaimana orang-orang Yahudi sendiri inilah yang sudah percaya menyalibkan Tuhan Yesus atau mau melempari dia dengan batu. Nah, mari kita mau menyimak lebih dalam. Seperti apakah orang-orang yang dikuasai oleh dosa atau diperbudak oleh dosa ini? Apa mungkin kita juga ada dalam kategori orang-orang seperti ini? Mari kita akan melihat lebih lanjut ayat-ayat yang dijelaskan oleh Rasul Paulus mengenai tipe orang ini. Dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Ini satu keyakinan bagi umat Kristen. Begitu kita percaya kepada Tuhan di dalam hati kita, kemudian kita mengucapkannya sebagai bukti dari kepercayaan kita, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka saat itu juga roh kita sudah diselamatkan. Tapi jiwa kita belum. Ya, jadi secara hukum kita mendapatkan hak keselamatan dari Allah atau jaminan keselamatan. Ya, nah ini diumpamakan seperti kemerdekaan secara de jure, ya, yaitu tapi belum de facto. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan secara de jure ini adalah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun baru tanggal 23 Maret tahun 1946 kemerdekaan Indonesia dinyatakan secara de facto setelah mendapat pengakuan dari negara lain. Nah, kapan kita mendapatkan keselamatan atau kemerdekaan secara de facto? Ya, secara fakta, kenyataan. Nanti setelah kita mengalami kesempurnaan hidup, yaitu di dalam kekekalan. Namun, satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa untuk mencapai kesempurnaan itu ada bagian yang harus kita kerjakan. Ya, oleh sebab itu Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa maksudnya mengerjakan keselamatan itu? Kan kita sudah memiliki keselamatan itu. Nah, mari kita akan melihat di dalam Efesus 4 ayat yang ke-17. Ini dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Nah, ini Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Efesus, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus oleh pemberitaannya, ya. Tapi dia mengatakan kepada mereka bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Pikiran itu membawa kepada kita tindakan, ya. Semua tindakan kita itu berasal dari pikiran, dimulai dari pikiran. Nah, makanya pikiran kita tidak boleh sama dengan orang-orang dunia, sama dengan orang-orang yang belum mengenal Allah, ya. Artinya ini apa? Pikiran yang sia-sia itu adalah hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah, pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Nah, ini dinyatakan kepada orang-orang yang sudah percaya, ya. Nah, apakah mungkin kita juga termasuk orang-orang yang masih hidup di dalam manusia lama? Apakah mungkin kita juga masih memiliki pikiran-pikiran dunia,
lebih lagi memikirkan hal-hal yang duniawi daripada hal-hal yang surgawi atau hal-hal kebaikan dan kebenaran firman Tuhan? Nah, di ayat-ayat selanjutnya Rasul Paulus menerangkan kepada jemaat di Efesus ini mengenai apa itu pikiran-pikiran yang sia-sia atau apa itu hidup yang tidak sesuai dengan firman Allah. Dijelaskan di sana bahwa katanya jika kamu marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya jangan terus menyimpan kemarahan kita. Ya. Dan kemudian juga dijelaskan yang mencuri jangan mencuri lagi. Yang berkata-kata kotor, hendaklah perkataanmu itu membangun yang lain, memberikan kasih karunia yang bagi orang yang mendengarnya. Kemudian juga jangan mendukakan Roh Kudus. Artinya ini adalah kita tahu tentang kebenaran, tetapi kita tidak melakukannya, sama dengan kita mendukakan Roh Kudus. Nah, lebih jelas dikatakan di dalam ayat yang ke-31 Efesus pasal yang keempat. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Inilah yang dimaksud hidup yang masih dikuasai dosa atau diperbudak oleh dosa. Nah, masih banyak kita orang-orang percaya, orang Kristen yang masih diperbudak oleh dosa. Itu yang maksudnya bahwa kemerdekaan itu belum secara de facto. Ya, karena kita masih dikuasai oleh kepahitan. Mungkin kita memiliki kepahitan kepada saudara kita yang telah menyakiti hati kita. Kita masih memiliki dendam. Kita masih memiliki kemarahan dan bahkan ingin membalasnya. Ya, atau mungkin di sini dikatakan pertikaian dan fitnah. Itu semua adalah sumber dari pikiran dunia, pikiran yang sia-sia. Kita seringkali mengadakan pertikaian atau perpecahan di antara saudara seiman maupun teman-teman kita. Fitnah, gosip, ya, masih dilakukan. Nah, kejahatan juga yang lain yang tidak dapat saya sebutkan. Banyak sekali kejahatan-kejahatan yang tentu kita semua tahu apa itu kejahatan yang membuat kita berdosa. Mungkin masih berbohong juga, ya. Nah, demikian dikatakan, buanglah semua itu sehingga kita tidak diperbudak oleh dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah Rasul Paulus menjelaskan lebih lanjut lagi bahwa yang dikerjakan keselamatan itu artinya harus mengalami perubahan karakter. Ya, kita masuk di dalam pengudusan. Tadi di ayat pertama di dalam Roma pasal yang ke-8 yang telah dijelaskan di atas yang pertama Roma 6 ayat 22 dikatakan bahwa setelah dimerdekakan dari dosa kita menjadi hamba Allah, kemudian kita berbuah dan membawa kepada pengudusan. Nah, ini ya artinya mengerjakan keselamatan itu adalah mengikuti proses pengudusan, yaitu dengan merubah karakter kita, mengalami perubahan di dalam hidup kita dan karakter kita. Itu yang membentuk jiwa kita. Ya, Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu ini adalah berubah karakter kita, merubah tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita. Inilah yang memperbaharui budi kita, memperbaharui jiwa kita, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, bisa nggak jika firman Tuhan mengatakan seperti itu dan memerintahkan kepada kita untuk berubah karakter kita, jiwa kita dibangun untuk mengalami proses pengudusan, pasti kita akan bisa. Caranya adalah Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang percaya, ayat yang ke-31 dan 32 di dalam Yohanes
pasal 8 ayat 31-32 mengatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, jadi hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa memerdekakan kita dari perbudakan dosa, sehingga kita memiliki kemerdekaan yang sejati. Ya, puji Tuhan. Marilah kita berusaha tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita mendapat kemerdekaan yang sejati, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Demikian firman Tuhan malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Akhir kata saya katakan, Dirgahayu Indonesia yang ke-76 merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.